لله الحمد لله الذي شرع لنا الجمعة لتجمع المسلمين في العبادة والمعاملة. أشهد أن لا إله إلا الله مصدر جميع الخيرات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Jumat yang mulia ini dan di tempat yang mulia Masjid Al-Hidayah, dalam suasana yang khusyuk dan khidmat ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa hari Jumat ini adalah merupakan hari yang sangat besar dan utama. Allah Subhanahu wa taala membesarkan agama Islam pada hari ini serta mengkhususkan kebesarannya bagi kaum muslimin. Karena Jumat merupakan sayyidul ayyam yaumul Jumat, penghulu segala hari adalah hari Jumat dan utama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang tertulis, "Bayrul yawma tala'at alaihi syamsul yaumul Jum'ah," yang artinya hari yang terbaik yang pernah disinari matahari adalah hari Jumat. Fihi huliqa Adamu alaihi salam. Pada hari itu Allah telah menciptakan Adam alaihi salam sebagai manusia yang pertama di muka bumi ini. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari itu beliau dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi tuhbita ilal ardh. Pada hari itu pula beliau diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaihi wa fihi mada. Di hari Jumat Tuhan telah menerima taubat beliau atas kesalahan yang telah dilakukannya. Di hari Jumat beliau mengangkat atau meninggal dunia. Wa fihi taqumu sa'a wa huwa yaumul madin. Hari Jumat ini di sisi Allah dinamakan hari perkembangan, yang mana nama ini telah ditempelkan di kerajaan langit. Wa huwa yaumul madin kadzalika tusanni'il malaikatu fis samaa wa huwa yaumun nazari ila Allah ta'ala fil jannah. Hari Jumat adalah hari memandang kebesaran wajah Allah di dalam surga. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah Jumat hari ini dan di tempat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk sembahyang Jumat pada hari ini dan pada tempat ini ataupun di masjid. Bagi orang yang meninggalkan mengingat pentingnya sembahyang Jumat ini, bagi orang yang meninggalkannya sampai 3 kali berturut-turut, maka Nabi telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan kawan-kawan,
yang disebutkan man taraka salata jumu'atin mutawawiyatin kata Allahu billahu mahfuzun. Orang yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada uzur, tidak sakit, tidak di dalam perjalanan, menganggap mudah, menganggap enteng, maka Allah akan memberi tanda atau puncak kemunafikan di dalam hatinya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sidang Jumat Jumat pada kesempatan Jumat ini saya ingin menyampaikan sebagaimana yang telah saya sampaikan pada Masjid Agung Musolam dan juga Masjid Al-Mu'min mengenai tata cara kita melaksanakan ibadah sholat Jumat ataupun adabnya yang terdiri dari 5 macam. 1. Mandi. Yang kedua, berhias diri. Ketiga, kita berangkat ke masjid. 4. Kita mendengarkan khutbah di atas mimbar ini. Dan yang kelima, kita melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Baiklah, bapak-bapak dan saudara-saudara, akan saya uraikan secara ringkas satu demi satu. Yang pertama, mandi Jumat. Mandi Jumat ini adalah merupakan sunat muakkad, sunat yang lebih diutamakan, karena dengan mandi itu agar badan kita lebih bersih, membuang keringat, membuang kotoran yang menempel di badan kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan kawan-kawan yang berbunyi, man tawadda'a yaumul jum'ati falyabal iman wa man iktasara fal-ghuslu afdal. Orang yang berwudu menjelang pergi Jumat adalah baik, tetapi yang lebih baik lagi orang yang hari Jumat. Inilah yang lebih afdal atau lebih baik. Kemudian yang kedua, kita berhias diri meliputi 2 bidang, yaitu kita berpakaian dan kita pakai wangi-wangian. Kita berhias diri dengan pakaian-pakaian yang rapi dan bersih. Jadi anjurkan pada hari ini kita memakai pakaian yang putih dan diberi minyak atau wangi-wangian. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, minyak atau wangi-wangian yang paling baik bagi laki-laki adalah yang keras baunya dan tidak tampak warnanya. Sebaliknya bagi wanita, bagi perempuan yang terbaik yang tampak warnanya dan tidak keras baunya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, tidak Jumat rahimahullah. Ketiga, kita berangkat menuju ke masjid. Kalau kita sudah siap berpakaian yang rapi, memakai wangi-wangian, kita berangkat ke masjid ini. Karena pada hari Jumat semacam ini, para malaikat mencatat amal kebaikan itu duduk di pinggir pintu masjid, mencatat orang yang datang ke Jumat satu persatu menurut urutan atau giliran datangnya. Jadi dicatat oleh para malaikat dengan memegang buku perak dan dengan kadar tinta emas, mencatat orang yang datang satu persatu menurut giliran datangnya. Karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi artinya, barang siapa yang pergi ke Jumat di saat yang pertama, timbangan ataupun pahalanya bagaikan berkorban seekor unta. Yang pergi ke Jumat di saat yang kedua, pahalanya bagaikan berkorban seekor sapi. Yang pergi ke Jumat di saat yang ketiga, pahalanya bagaikan berkorban seekor kambing yang bertalu. Di saat yang keempat, orang yang pergi ke Jumat di saat keempat,
bukan lagi berkorban, akan tetapi berhadiah. Sudah kecil berhadiah seekor ayam. Dan orang yang berangkat ke Jumat di saat-saat yang terakhir, saat yang prima, saat yang terakhir ini ialah apabila khotib menaiki mimbar untuk berkhutbah, inilah saat-saat yang terakhir. Pahalanya bagaikan berhadiah sebiji telur. Faiza berjal imamu wibatus suhu wa rufi'atil adab wajtama'atil malaikatu indal mimbar yastami'un. Apabila khatib telah menaiki mimbar untuk berkhutbah, maka catatan ditutup dan pena disimpan ke tempatnya. Kemudian para malaikat pencatat amal kebaikan ini berkumpul di dekat mimbar ini, mendengar orang berkhutbah, mendengar orang mengingat Tuhan. Taman jarak ba'da Fa'inna ja'a bihaqi sholati laisana min fadli saya. Sehingga apabila orang yang datang sesudah khutbah dimulai hanyalah datang untuk memenuhi kewajiban sembahyang Jumat saja, tidak mendapatkan keutamaan apa-apa. Oleh karena itulah kita bersegera ke Jumat ini supaya kita mendapatkan keutamaan di hari Jumat ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, adapun yang keempat adalah kita mendengarkan khutbah di atas mimbar yang mulia ini. Karena tadi telah dikatakan apabila kita berkata-kata maka Jumat kita akan menjadi sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Man jala li sahibihi wa imamu yahtub an si awmati faqad lago wa man lago wal imamu yahtub wala jumata." Orang yang berkata kepada orang yang sedang ngomong, suatu hati sedang berkhutbah, berarti telah beromong kosong. Orang yang beromong kosong suatu hati berkhutbah, maka dia tidak berjumat lagi. Karena Sayyidina Ali dan Utsman radhiyallahu anhu telah berkata, siapa yang memperhatikan khutbah, dia diam, mendapat pahala 2 kali lipat berganda. Tetapi siapa yang tidak memperhatikan satu dia, mendapat pahala 1 kali lipat atau 2. Orang yang mendengarkan khutbah sambil ngomong mendapat dosa 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang khutbah tidak didengarnya sama sekali sambil ngomong, mendapat dosa 1 kali lipat. Oleh karena itulah kita perhatikan, kita dengarkan khutbah di atas mimbar yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak dan saudara-saudara tidak yang berbahagia, ada yang terakhir, ada yang kelima. Kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena perlu kita perhatikan, setelah waktu selesai berkhutbah kita akan melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Yang penting perlu kita perhatikan adalah mengenai barisan sembahyang kita. Ada musaf. Jadi barisan sembahyang ini harus lurus dan rapat. Kita perhatikan saat kita atau barisan sembahyang kita masing-masing. Siapa yang belum lurus, meluruskan. Kita perhatikan, kita pandang dari ujung ke ujung. Siapa yang belum lurus dalam sahabatnya, harus meluruskannya. Jadi sejak dari meluruskan saf itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu berbunyi, "Man kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ti nahiyati sabbi wa yusabbi baina suduril wa manakibihim wa yaqul
la tahtalifu wa tahtalifa qulubukum innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi ujung saf atau barisan sembahyang yang paling unik. Didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia berkata, sambil memegang bahu atau pundak-pundak mereka, jangan kamu tidak lurus dalam safmu, luruskanlah saf, sebab kalau saf itu tidak lurus, menjurusnya tidak lurusnya hati kita. Jadi dapat kita simpulkan, kalau kita mengatur saf belum mampu dan sulit untuk mengatur, alangkah lebih sulitnya lagi kalau kita akan meluruskan hati kita. Bapak-bapak dan saudara, Bilal bin Sa'ad berkata, orang yang tidak lurus di dalam saf sembahyangnya tidak ditegur, tidak dinasehati, maka keduanya itu sama memikul dosa. Bilal bin Sa'ad berkata, kesalahan yang tersembunyi itu membahayakan orang yang bersangkutan, tetapi kesalahan yang nyata dan tidak ada yang menegurnya itu membahayakan kepada umum. Demikianlah khutbah yang dapat saya kemukakan mengenai tata cara kita melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Apabila kita laksanakan dengan benar dan baik, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Hal ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Man igtasala summa atal jumu'ata fa shalla maqdirala summa ansata yaqrul imamu min hubadi summa yusalli ma'ahu bukirala ma baina wa bainal jumu'ati al-ukhra." Yang artinya, orang yang mati Jumat kemudian dia lantas pergi ke masjid, setelah siap datang ke masjid, dia melaksanakan sholat sunat, membaca zikir sambil menunggu khatib untuk berkhutbah, kemudian dia bersama-sama imam itu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Yang demikian itulah menjadi tebusan baginya atas dosa yang terjadi antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Akhirnya, sebagai penutup khutbah, marilah kita laksanakan untuk tata cara ataupun adat berjumat sambil kita memeriksa diri kita masing-masing sampai di manakah amalan ibadah sholat Jumat yang telah kita laksanakan selama ini. Apakah masih ada kurang atau belum sempurna? Marilah kita sempurnakan dengan niat dan tekad untuk mencapai keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah sholat Jumat kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang Jumat pada hari ini, maka kembalilah kamu kepada pekerjaan kamu masing-masing. Dan ingatlah Allah pagi dan petang apabila telah datang waktunya. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Surat Al-Munafiqun, Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillah,
الحمد لله الذي وفقنا لأجل الجموع والجماعة وهدانا إلى سبيل اكتساب أعمال سعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب البركة رسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه متى قبل العوض والسلام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا نبي محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عظيم يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا الله نعمه يزدكم واستعينوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعليكم السلام